Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis tadi merasakan betul ya terjadinya transisi perubahan antara VPA off dan VPA on. Jadi betul-betul bisa merasakan gitu ya, merasa makin mantap. Dan ya ini membuat penulis berpikir bahwa oh berarti VVA ini bisa jadi indikator AFR. Apakah campuran bahan bakar sudah tepat atau enggak? Jadi sebelumnya penulis itu nggak pernah bisa merasakan VVA aktif ya. Bensinnya saat itu premium atau Pertamax, kayak iso ngerasa no. Dan ketika penulis sudah rutin pakai Pertamax, penulis pun melakukan dyno. Ya bukan apa-apalah, cuma lihat dyno tok. Dyno maksimal tok, ingin tahu seberapa, ketemu angka 12 HP. Lumayan 12 HP untuk motor standar ya, kira-kira segitu. Dari hasil dyno, penulis temukan bahwa ternyata tenaga motor itu justru turun ketika VVA aktif yang penulis setel di 6400 rpm. Harusnya bisa berapa aja, tapi ya saat itu di 6400. Ya wes, penulis pun posting ya macam-macam pakai VVA itu ternyata bener feeling penulis sebelumnya bahwa nggak bisa dirasakan. Nah saat itu penulis heran, kenapa kok orang-orang jadi ada yang merasakan. Bukan berarti penulis nggak percaya, tapi ya kenapa kok bisa beda. Karena untuk situasi penulis jelas nggak bisa merasakan. Dan penulis pun sekarang bisa merasakan. Ada dua perubahan yang penting pada sistem sistem bahan bakar di motor penulis, sistem AFR-nya, yaitu dari ISC-nya, idling speed controller atau apalah itu ya, yang jadi diganjel. Itu kerasa efeknya bahwa tenaga menengah meningkat, tenaga atas dan tenaga bawah turun. Sentakan tenaga bawah dan sentakan tenaga atas jadi turun. Top speed juga jadi turun. Dulunya bisa lebih dari 110, sekarang jadi sulit. Ternyata makin boros juga. Kemudian jadi makin boros itu arah borosnya. Dari dulu mendekati 50 km per liter, jadi 35 km per liter. Karena jadi boros itu, penulis pun ya akhirnya pasang silek yang ukuran 1,3. Jadi saluran udara yang ukuran aslinya kira-kira 3 cm diameternya, penulis pasang pipa dengan diameter dalam 1,3 cm. Ukuran udara masuk berkurang jadi seperempatnya lah kira-kira. Nah setelah pakai itu ya memang top speed jadi lebih turun lagi, jadi cuma 103, tapi jadi makin irit. Lumayan, sekarang 40 km per liter, termasuk lebih baik lah daripada motor Honda Beat penulis ya. Ada efek lagi ya ketika penulis sudah pakai silek 1,3 cm itu, yaitu jadi bisa merasakan VVA lagi. Nah ini perlu jadi perhatian ya, kenapa kok setelah ISC-nya diganjel pakai silek 1,3 jadi bisa merasakan. Pakai silek 1,3 cm itu ibarat mencekek saluran udara ya. Efeknya adalah tenaga bawah jadi meningkat, jadi kecepatan 40, 50, 60 itu tenaga jadi membesar. Akselerasi ya terakhir penulis adu kencang dengan Vario 160, ADV 160, PCX 160, nggak pernah kalah ya. Walau sana badannya agak kecilan dikit, ridernya agak kecilan dikit, selama ini nggak pernah kalah ya. Kalau olinya juga bukan oli yang
mantap ya, bukan oli yang menambah akselerasi. Tetap aja nggak kalah, minim nggak kalah lah ya. Nah, dengan pasokan udara yang kecil itu rupanya kalau 1,3 terlalu kecil, sehingga hasilnya kalau pas terjadi VVA aktif itu malah jadi nambah tenaganya. Nah, dari sini kita bisa lihat pola bahwa ya VVA itu bakal terasa kalau memang pasokan udaranya kurang atau pasokan bensinnya banyak. Karena di kecepatan tinggi itu butuh pasokan udara lebih banyak. Ketika VVA aktif, pasokan udaranya diperbanyak. Nah, kalau AFR-nya tepat, ya bakal nambah tenaganya. AFR-nya nggak tepat, bakal nggak nambah. Atau kalau kejadian di motor penulis sebelumnya, malah berkurang tenaganya. Nah, AFR ini bisa berubah karena macam-macam ya. Kalau penulis kan pakai silek. Nah, bisa aja pengaruh dari bahan bakarnya. Jadi bahan bakar yang paling besar tenaganya itu sih ya Pertamax, tapi ada syaratnya, ruang bakar harus bersih. Oh ya, Pertamaxnya juga Pertamax dulu, bukan Pertamax yang sekarang. Karena kalau Pertamax yang sekarang kayaknya kacau lah. Nah, ini kita harus ingat juga bahwa kalau di Jepang, bensin yang paling terkenal itu kalau nggak salah adalah Total. Bensin Total itu kandungan energinya paling besar kayaknya ya, setahu penulis. Dari Singapura juga dulu ngomongnya bensin yang paling top tenaganya itu Total. Entah apakah ada perubahan resep atau enggak ya. Tapi yang jelas kalau di Jepang sepertinya pengembangan motor itu menggunakan bensin yang paling top ya, paling kuat tenaganya. Jadi mungkin RON-nya sama-sama, anggap aja 91 lah atau 90 ya. Tapi dari sisi tenaganya beda. Kalau kita pakai Pertamax RON 92, terasa AFR-nya terlalu kering. Sementara itu di saat tuning di Jepang sana, di labnya Yamaha sana, bahan bakarnya mantap, tenaganya ada. Jadi ketika mereka melakukan setting ECU, disetting sehingga nambah tenaga, itu adalah untuk bahan bakar yang RON 91 di sana misalnya. Yang kalau misalnya diterapkan di bahan bakar kita, ya nggak sip. Makanya ada kasus misalnya NMAX mesinnya jebol, itu sepertinya karena campuran bahan bakarnya terlalu kering. Terlalu keringnya karena kualitas bahan bakar di Indonesia nggak selevel dengan di Jepang. Kandungan energinya terlalu sedikit. Kalau kandungan energi terlalu sedikit, ya akhirnya bisa makin kering AFR-nya. AFR makin kering, sementara itu disetel irit, ya jadinya resiko preignition yang resikonya adalah mesin jebol. Jadi mungkin ya NMAX di sana, NMAX di Jepang sana aman, tapi NMAX di Indonesia nggak aman. Kita ngomong NMAX New ya juga Aerox ya juga Lexi 155 ya. Nah, karena itu kita bisa jadi menjadikan acuan dari VVA ini. Kalau bensinnya top, maka harusnya ketika VVA aktif bakal bisa dirasakan nonjoknya, mantepnya. Nah, kalau sampai nggak bisa merasakan VVA aktif, ada kemungkinan campuran bahan bakarnya terlalu kering. Ya repot juga sih kalau untuk yang model baru, karena untuk yang NMAX setelahnya yang versi 2018, versi yang 2020 dan selanjutnya, ECU-nya nggak bisa dirubah AFR-nya.
Kalau yang lama masih ada namanya setelan CO. Kalau sekarang nggak ada lagi setelan CO, nggak bisa disetel CO nya. Jadi ya rasanya itu ya. Jadi untuk yang bisa merasakan sentakan VVA ya mantep lah. Kalau yang nggak bisa ya berarti masih ada masalah pada sistem HFR-nya. Ya mungkin ada faktor lain-lain juga lah, penulis nggak ngerti, barangkali ISC-nya harus diganjel dulu atau bagaimana. Tapi yang jelas ketika motornya dipakai di Indonesia, kondisinya sudah beda dengan kondisi di Jepang. Oh iya, penulis juga baru ingat, kalau kondisi dingin biasanya pasokan bahan bakar harus lebih banyak ya kalau nggak salah ya. Kalau panas harus dikurangi. Mana lah. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.